Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Ibu tetap akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nina Listiawati, Ibu wali kelas kalian di kelas 6. Jadi hari ini kita akan belajarnya tentang kelanjutan belajar kemarin. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, hewan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Semuanya hadir hari ini? Sebelum kita mulai juga, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Sebelum itu, Ibu akan mengajarkan kalian suatu teknik agar kita belajarnya itu bisa fokus. Ibu akan memberikan kalian namanya teknik stop, jadi teknik mindfulness, berkesadaran penuh, biar kita tuh nanti belajarnya bisa lebih fokus. Jadi anak-anak silakan duduk yang benar, kemudian pejamkan mata anak-anak. Sudah, memejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Rasakan perut kamu ikut bergerak. Lagi, hembuskan. Rasakan aliran nafas kamu dengan lancar, tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, Ibu lanjutkan pelajarannya. Sekarang coba perhatikan. Ada gambar apa di sana? Ayam bertelur. Oke, menurut kamu gimana sih caranya ayam berkembang biak? Bertelur. Telur ayam tuh mau diapain? Kenapa harus dirawat? Supaya bisa dikembang biakan. Bagus ya, telur ayam itu kenapa dirawat? Biar bisa dikembang biakan. Jadi selain kita itu ada telurnya yang bisa kita konsumsi dan dikembang biakan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembang biakan hewan secara bertelur dan melahirkan. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti Ibu akan menampilkan video untuk anak-anak. Nanti anak-anak mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, apakah secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan tepat. Kemudian juga melalui kegiatan mengamati video, nanti akan satu video, anak-anak dapat melaporkan, anak-anak dapat membuat laporan nih, apapun bentuknya. Boleh bentuknya gambar, bentuknya buat karangan tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan tepat. Nah sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Udah kelihatan? Udah. Video kita kali ini akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif, yang kedua dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi tiga macam. Yang kedua itu tadi perkembangbiakannya ya. Nanti kan hari ini belajarnya tentang ovipar dan vivipar. Ibu tanya dulu pertanyaan berdasarkan pertanyaan Ibu. Kalau kamu bisa jawab, baru kamu raise hand. Ya, apa itu perkembangbiakan ovipar? Adila Saputra. Perkembangbiakan ovipar adalah dengan cara bertelur. Bertelur ya. Gimana, betul? Betul? Selanjutnya apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur? Angkat tangannya. Tidak memiliki daun telinga. Ya, betul, tidak memiliki daun telinga. Yang lain ada lagi? Tidak memiliki kelenjar susu.
tidak memiliki kelenjar susu. Ya, yang lain selain Siti dan Komang Rafa. Galang. Apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar? Angkat tangannya. Abel. Hewan mamalia. Ya, hewan mamalia. Pertanyaan berikutnya, apa itu hewan mamalia? Angkat tangannya. Hewan mamalia Dila. Mamalia itu hewan adalah hewan yang menyusui. betul, hewan yang menyusui. Nah, sekarang tugas anak-anak tadi yang sudah bisa jawab itu lihat di sekeliling rumah. Lihat di rumah itu ada hewan peliharaan apa aja. Sekarang jawab dari pertanyaannya Ibu ya, Galang, Dila, sama Alvin. Ibu akan kasih kamu pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, kamu bisa melanjutkan mengamati hewan di rumah. Oke? Bisa? Nah, pertanyaan yang pertama, hewan apa saja yang ada di lingkungan rumah anak-anak? Ibu tanya sama Galang dulu. Ya, oke, Galang raise hand. Galang punya apa di rumah, Galang? Punya ayam dan kucing dulu. Punya ayam dan kucing. Itu dipelihara? Pelihara Bu. Dipelihara. Kemudian gimana cara mengembangbiakannya? Kalau ayam gimana caranya? Bertelur Bu. Bertelur. Kalau kucingnya? Beranak Bu. Beranak. Oke, Galang sepertinya sudah paham. Galang bisa melanjutkan tugas seperti yang Ibu tugaskan tadi. Selanjutnya Alvin. Ayo Alvin, coba ceritakan, Alvin di rumah ada melihara hewan? Babi Bu. Babi berkembang biak dengan cara apa? Beranak. Beranak, betul. Sepertinya Alvin juga sudah paham. Silakan Alvin mengerjakan tugasnya mengamati hewan peliharaan. Nah, anak-anak siapa aja yang sudah selesai? Nah, oke. Komang Rafa berpasangan dengan Siti. Di screen-nya, di papannya Ibu tuh ya, ada tulisan komunikasi play aktif. Ya, sekarang untuk Komang Rafa dan Siti. Jadi kalau misalnya Komang Rafa dulu menceritakan hewan peliharaannya, Siti mendengarkan dengan baik. Nanti Siti boleh berkomentar. Nanti selesai Komang Rafa menceritakan, Siti yang menceritakan, Komang Rafa yang memperhatikan, menyimak. Ya, bisa aja Bu? Bisa. Nah, itu namanya komunikasi role play aktif. Jadi kamu saling menghargai teman kamu yang sedang presentasi atau sedang menceritakan pengalamannya memelihara hewan. Ya, Ayam berkembang biak dengan telur atau ovisipar. Ya, silakan Siti yang mengomentari. Tadi Rafa bilang ayamnya berkembang biak dengan apa? Dengan cara ovisipar. Nah, harusnya ovipar. Ya, bukan ovisipar. Ya, itu. Ya, salah bilang aja. Nah, sekarang Siti yang bercerita, Komang yang mendengarkan. Perhatikan dengan baik Siti bercerita. Anjing berkembang biak dengan cara ovisipar. Sudah, betul. Rafa silahkan mengomentari gimana. Betul? Betul. Betul, oke, bagus. Jadi semuanya mungkin tidak punya kesempatan ya, tidak memiliki kesempatan seperti yang lain. Bagi yang tidak tadi dapat kesempatan untuk bercerita, silahkan kirimkan hasil pengamatannya melalui WA group yang sudah akan Ibu nilai. Sudah, selanjutnya karena anak-anak sudah paham mengenai hewan ovipar dan vivipar, Ibu mau cek lagi sekali aja anak-anak sudah bisa atau belum. Kita akan Ibu akan memberikan LKS kepada anak-anak. Yang kita lakukan yaitu memberikan live worksheet. Ya, Ibu jelaskan dulu cara menggunakannya. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Sudah Bu. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Selamat datang di kelas Ibu Lucia. Sudah? Di sini nanti kamu akan menjawab kayaknya 4 soalnya. Nah, di sini kamu tulis nama panggilan saja. Ya. Ya. Kemudian di sini kamu tulis nomor absen berapa, kelas berapa. Nah, ini kamu lihat gambar. Sudah kelihatan atau belum? Sudah kan? Sudah. Nah, ini gambar bebek.
Dan kembang biak dengan cara apa? Kamu klik di sini, kamu pilih. Nah ini kan ada ovipar, ada vivipar. Kita kerjakan dulu yang ovipar. Ya, kita pilih di sini. Ini jawaban ini jawaban tadi. Ya, yang ovipar itu dari jawaban ini yang mana ada jawabannya dari atas. Ini misalnya jawabannya, ini kita taruh, terus cari ini bukan misalnya kalau ini dia, ini taruh. Pokoknya setiap blok ini ada dua ovipar, dua vivipar. Ya, selanjutnya ini. Nah, ini banyak yang keliru kemarin caranya naruh. Ya, kita tetap kerjakan ovipar dulu. Ini kita lihat hewannya. Kamu kerjanya dari sapi. Sapi ovipar apa bukan? Misalnya ovipar, kita taruhnya dari sini menurun. Ini dulu, ini, baru taruh gambarnya di sini dan di sini. Sudah? Ya, sudah. Kalau ini tinggal memasangkan saja. Sudah? Sekarang Ibu kirimkan linknya di kolom chat ya. Silakan lihat nanti di kolom chat di Google Meeting. Sudah kelihatan? Sudah. Udah saya pencet, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Kamu dapat berapa? Kan udah selesai nih, kan keluar tuh nilainya paling atas tuh di gambar ikan tuh yang biru. Nah, itu yang kamu screenshot nilainya berapa? Itu dikirim ke WA grupnya. Sekarang Ibu lanjutkan. Ibu akan membahas jawabannya. Ya, semua udah selesai kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang, oke, bagus. Udah, Ibu lanjutkan. Ibu akan membahas beberapa soal. Kucing itu berkembang biak Beranak, Bu. beranak itu istilahnya vivipar, betul. Kalau ayamnya ovipar. Terus tadi ciri-ciri hewan ovipar apa? Tidak memiliki daun telinga. Tidak memiliki daun telinga. Terus Tidak mempunyai kelenjar. tidak memiliki kelenjar susu, betul. Apa lagi? Unggas. Iya, merupakan hewan unggas, betul sekali. Karena anak-anak sudah paham, aku akan melanjutkan untuk memberikan tes. Silahkan anak-anak tulis. Nomor 1, hewan berkembang biak untuk. Nomor 2 sekarang, 2 hewan yang berkembang biak secara ovipar, yaitu. Nomor 3 sekarang, 2 hewan berkembang biak dengan vivipar. Jadi itu soal, nanti aja kirim hasilnya ke WA group. Itu soal evaluasi yang mengukur apakah kalian sudah bisa atau belum. Tadi kan sudah kita simpulkan, tadi kita belajarnya tentang tentang perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, ciri-cirinya juga sudah, contoh-contohnya juga sudah. Dan kemudian tugas kalian nanti setelah Google Meeting ini yaitu membuat laporan tentang perkembangbiakan hewan ovipar atau vivipar, boleh dengan cara menggambar atau membuat karangan. Terus sekarang Ibu mau tanya nih satu-satu, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Sekarang Ibu tanya Komang deh yang paling seru hari ini, Komang Rafa. Gimana rasanya Mang belajar hari ini, Mang? Senang, Bu. Karena anak-anak hari ini sangat semangat belajarnya dan punya wifi gratis. Anak-anak belajarnya semangat, Ibu juga ikut semangat, jadinya anak-anak mau belajar dengan baik. Ibu akan kasih anak-anak senam otak. Ya, silahkan dibuka kameranya. Sudah kelihatan apa belum? Sudah. Ibu mulai ya, senam otaknya. Silahkan kamu ikuti. Bermain musik asik sekali, ding dong gembira hati, do re mi fa sol. Si do si re do. Bermain musik asik sekali, ding dong gembira hati, do re mi.
Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di Google Meeting selanjutnya. Bye. Terima kasih Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perasaan saya terhadap pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan. Jadi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tindak lanjut yang saya lakukan itu berjalan dengan baik. Jadi proses pembelajaran saya rancang dengan memperhatikan 3 kebutuhan siswa, mulai dari kebutuhan akan belajarnya, kemudian minatnya, serta profil belajar. Mereka boleh memilih pembelajaran yang mereka suka, apakah mereka nanti akan bermain, apakah mereka akan menggambar, atau mereka akan menulis serta menceritakan kepada teman-teman. Semuanya merdeka. Merdeka artinya sesuai dengan aturan, namun sesuai dengan profil belajar mereka. Saya lihat referensi dari berbagai sumber belajar seperti YouTube, Google, Ruang Guru juga. Saya lihat berbagai tambahan-tambahan materi. Ketika itu saya mengambil materi mengenai muatan IPA, yaitu vegetatif buatan pada tumbuhan. Saya ambil beberapa materi, saya ambil juga beberapa contoh video yang bisa mendukung minat belajar anak. Kemudian refleksi saya terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Di sini saya bisa menceritakan bagaimana antusias anak-anak belajar secara diferensiasi. Kenapa? Karena melihat dari bagaimana mereka bertanya, bagaimana mereka berani menanyakan, Bu, boleh nggak saya menggambar, Bu, boleh nggak saya nggak usah ngapa-ngapain, saya mau cerita aja langsung sama teman-teman. Oh, boleh, silahkan. Sampai kepada saya itu heran, ternyata mereka ketika saya mengatakan besok kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, ternyata mereka saking antusiasnya mau bercerita, mereka itu udah coba duluan di rumah sama orang tuanya. Sampai di sekolah mereka, sebelum saya memberikan materi, baik itu materi secara textbook atau materi yang dibaca, materi dalam bentuk gambar ataupun materi dalam bentuk video, mereka udah mau cerita, Bu, boleh saya cerita duluan? Oh boleh, silakan dengan senang hati. Saya udah belajar di rumah, Bu, saya udah tanya, saya udah praktek dulu, langsung duluan sama orang tua saya, dan saya merasakan manfaat yang luar biasa dari proses pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian di akhir pembelajaran saya tanyakan perasaan mereka jawabnya asik, Bu, kayak bermain, kayak nggak belajar, tapi saya paham. Mereka bilang seperti itu. Saya pun sebagai guru merasa, wah, saya bahagia nih. Ada kebahagiaan luar biasa yang saya rasakan dari anak didik saya yang mampu menyampaikan bahwa mereka senang, mereka merasa bermain, tapi untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan mencari lagi sumber belajar yang lebih banyak, yang lebih baik, dan proses pembelajaran yang lebih banyak bermain lagi, yang lebih banyak prakteknya. Dan selama praktek saya ingin anak-anak saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, berkelompok, memilih sendiri, mereka memilih temannya, mereka memilih apa yang akan mereka lakukan dalam proses pembelajaran nanti. Kemudian nanti saya juga ingin membuat sebuah proses pembelajaran yang mereka sendiri menentukan soalnya. Mungkin mereka ingin pembelajaran itu benar-benar menarik, benar-benar bikin mereka senang. Seperti apa kata Ki Hajar Dewantara, selamat dan bahagia. Demikian refleksi atas pembelajaran diferensiasi dengan menerapkan KSE juga di dalamnya. Dan selama KSE, selama penerapan KSE, anak didik saya udah tahu dia, oh saya mau teknik stop dulu, Bu. Mereka berarti merasakan manfaat dari teknik stop sebelum proses pembelajaran saya berikan. Selain itu di akhir saya memberikan teknik atau brain gym. Bu, belum brain gym, Bu, kita brain gym yang seperti ini dulu. Yang seperti itu.
mungkin di sana mereka juga merasa bermain terhadap teknik KSE ini juga memberikan dampak, mereka juga bermain seperti itu. Jadi menurut saya proses diferensiasi dengan menambahkan KSE di dalamnya sangat baik untuk diterapkan dalam segala jenjang, terutama di jenjang SD. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan mengenai langkah merencanakan, melaksanakan hingga refleksi dalam proses pembelajaran, juga refleksi terhadap teknik KSE yang saya laksanakan dalam pembelajaran. Terima kasih.